Berita baik yang perlu dijelaskan, India akhirnya meninggalkan minyak Rusia dan sepakat membeli lebih banyak minyak dari Amerika dan Venezuela. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah sepakat dengan India untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia. Ia yakin ini dapat membantu menghentikan perang Rusia di Ukraina. Trump menyatakan telah membahas perdagangan dan penghentian perang Ukraina-Rusia dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Sebagai ucapan terima kasih, Trump menurunkan tarif barang dari India dan mengajak lebih banyak perusahaan berinvestasi di negara itu dibandingkan Tiongkok. Pada saat yang sama, Komisi Eropa baru-baru ini menerbitkan rencana resmi untuk sepenuhnya menghentikan penggunaan minyak dan produk minyak dari Rusia. Pada akhirnya, Rusia hanya punya satu pembeli utama, yaitu Tiongkok, yang kini menuntut diskon minyak jauh lebih besar dari Moskwa. Jika tidak, Beijing menolak membeli. Putin tampaknya kembali berhasil mengakali semuanya. Namun, kita perlu meredam semangat karena bagi India, sepenuhnya berhenti membeli minyak Rusia sangat sulit. Pernyataan Trump ini juga memberi sinyal jelas pada investor untuk berinvestasi di sektor minyak Venezuela karena minyaknya sudah ada pembeli. Jadi mari kita bahas bersama, nama saya Alexei Peci, mari kita diskusikan topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jika ingin mendukung kanal YouTube kami, Anda bisa berdonasi apa saja. Di deskripsi video ini terdapat tautan rekening dan kanal Telegram saya, Peci News. Silakan subscribe juga di sana. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah sepakat dengan India untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia yang menurutnya akan membantu menghentikan perang Rusia-Ukraina. Dia mengatakan pada 2 Februari telah berdiskusi dengan Perdana Menteri India Narendra Modi tentang perdagangan dan penghentian perang Rusia-Ukraina. Mengutip pernyataan Modi, dia sepakat berhenti membeli minyak Rusia dan lebih banyak membeli dari Amerika Serikat serta mungkin Venezuela. Ini akan membantu menghentikan perang di Ukraina yang masih berlangsung dan menewaskan ribuan orang setiap minggu. Menariknya, Trump jelas menyukai kesepakatan ini karena lini masanya di media sosial miliknya terasa penuh dengan foto-foto tempat wisata India dan foto-foto majalah India dengan Trump dan Modi di sampulnya. Trump mengatakan telah sepakat dengan Modi soal perjanjian dagang Amerika Serikat-India yang segera berlaku. Sesuai perjanjian, Amerika Serikat akan menetapkan tarif timbal balik 18% turun dari 25%. Ingat, tarif tambahan 25% juga akan dihapus. Singkatnya, awalnya 50 kini 18 Trump juga menegaskan India akan menurunkan tarif dan hambatan non-tarif ke Amerika Serikat hingga 0. Namun harus diakui bagi India sepenuhnya berhenti membeli minyak Rusia bukanlah tugas yang mudah saat ini. India mengimpor sekitar 1,3 juta barel minyak Rusia setiap hari. Bahkan beberapa bulan setelah Trump memberlakukan tarif di pasar India, minyak Rusia menyumbang lebih dari sepertiga dari total impor India. India memang mengurangi pembelian 500.000 barel per hari, tapi volumenya tetap besar, yaitu 1,3 juta. Trump menyatakan bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan Perdana Menteri India untuk menggantikan minyak Rusia dengan minyak dari Venezuela dan Amerika Serikat. Minyak Venezuela dari segi kualitas tidak kalah dengan minyak Rusia, minyaknya berat dan asam. Minyak tersebut sangat cocok untuk memproduksi produk seperti bahan bakar minyak dan solar yang sudah siap diolah oleh kilang minyak India. Tidak perlu mengubah kilang setelah memakai minyak Rusia, jadi tidak ada masalah. Namun durasi masa transisi ini belum jelas. Infrastruktur minyak Venezuela berada dalam kondisi yang sangat buruk dan akan membutuhkan investasi puluhan miliar dolar untuk mengembalikannya ke tingkat produksi semula. Venezuela pernah memproduksi lebih dari 3 juta barel per hari sebelum pemerintahan sosialis berkuasa pada 1999. Kita juga perlu memahami angka-angka ini. Saat ini, India membeli minyak dari Rusia lebih banyak daripada total produksi minyak Venezuela, sehingga penggantian penuh minyak Rusia dengan minyak dari Venezuela atau Amerika Serikat akan membutuhkan investasi yang sangat besar. Meskipun di sini para ekonom sudah mulai menghitung uangnya. Jika Donald Trump menjamin India membeli minyak Venezuela dalam jumlah besar, investor akan lebih cepat mengambil posisi di sektor minyak Venezuela.
Dan sebelumnya, pejabat pemerintah India justru membela pembelian minyak Rusia dengan menyebutnya sebagai syarat penting untuk keamanan energi negara. India adalah konsumen minyak terbesar ketiga di dunia, dan Rusia adalah penjual terdekat berikutnya. India bergantung pada minyaknya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang pesat yang didorong oleh populasi terbesar di dunia. Selain itu, minyak Rusia dijual dengan diskon besar sekitar $16 per barel lebih murah dari minyak Organization of the Petroleum Exporting Countries atau Amerika Serikat. Tentu saja, apa yang membuat India sulit meninggalkan kesepakatan yang menguntungkan ini? Namun perlu dipahami, meski sudah ada kesepakatan dengan Donald Trump, India tetap bisa melanggar sanksi dan membeli minyak Rusia. Delhi telah mencoba berbagai cara menghindari sanksi, namun armada bayangan belum dibubarkan. Namun, harga minyak turun secara keseluruhan sehingga selisih harga antara minyak yang disetujui dan tidak disetujui sanksi makin kecil. Jadi, saat harga minyak tinggi, membeli minyak Rusia dengan diskon masuk akal. Namun, saat harga turun, keuntungannya tidak lagi signifikan. Karena eksportir India dirugikan tarif Trump, lebih mudah untuk berhenti membeli minyak Rusia itu. Trump menyatakan bahwa barang-barang India segera akan dikenakan tarif sebesar 18% sebagai pengganti 50%. Artinya, tarif tersebut sudah termasuk tambahan tarif 25% yang diberlakukan oleh Trump pada bulan Agustus tahun lalu. Untuk meyakinkan India menghentikan pembelian minyak Rusia, perlu dicatat barang-barang India dikenai salah satu bea masuk tertinggi oleh pemerintahan Trump. Trump menyebut Narendra Modi sebagai salah satu sahabat terbaik saya dan menyatakan bahwa Perdana Menteri India setuju untuk menurunkan bea masuk India atas barang-barang Amerika menjadi nol dan menghapus hambatan yang tidak disebutkan termasuk diskon tarif, meski Trump tak merinci hambatan mana yang dihapus. Ini sering mencakup pajak khusus atas layanan perusahaan Amerika di India atau pajak pertambahan nilai barang. Ada satu lagi pernyataan menarik dari Trump yang akan saya kutip langsung. India juga berjanji akan berinvestasi pada barang-barang Amerika di tingkat yang jauh lebih tinggi. Selain investasi sebesar $500 miliar ke sektor energi, teknologi, pertanian, industri batubara dengan Amerika Serikat, dan sektor lain. Saya tetap mengajak untuk kritis pada berita-berita ini. Karena kita juga tidak boleh lupa bahwa baru minggu lalu Uni Eropa menandatangani perjanjian perdagangan bebas yang telah lama ditunggu-tunggu dengan India. Donald Trump tampak terburu-buru membuat kesepakatan dengan Narendra Modi karena jika India memberikan akses preferensial ke Uni Eropa, itu akan mempengaruhi bisnis Amerika dan Trump sangat terburu-buru untuk menunjukkan bahwa pasar Amerika juga bagus, jangan tinggalkan kami. Ada risiko bahwa India akan mengalihkan setidaknya sebagian arus barangnya ke Eropa. Kenapa harus ke Amerika kalau tarifnya 50% sedangkan di Eropa tidak ada? Lebih menguntungkan ke sana kan? Jadi mungkin saja Trump cepat-cepat menekan kesepakatan dengan India untuk menyeimbangkan posisi ini. Dia sangat tersinggung karena jadi yang pertama menandatangani kesepakatan seperti itu dengan New Delhi. Nah, kalau kita bicara tentang Eropa, ini ada satu lagi berita penting dari Eropa. Komisi Eropa pada Senin menerbitkan dokumen di jurnal resmi Uni Eropa yang menegaskan rencana larangan impor minyak dari Rusia hingga akhir 2027. Komisi Eropa menyatakan tujuannya mencegah risiko besar terhadap keamanan dan ketergantungan energi. Dokumen tersebut menegaskan komitmen untuk secara bertahap menghentikan seluruh impor minyak yang tersisa dari Federasi Rusia sesuai deklarasi Versailles. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa sebelumnya dalam kerangka rencana Repower Uni Eropa telah ditetapkan tugas untuk menghentikan penggunaan gas pipa Rusia juga pada akhir tahun 2027. Menurut data Komisi Eropa, ketergantungan pada energi Rusia sudah jauh berkurang. Porsi minyak Rusia dalam impor telah turun dari 27% awal 2022 hingga sekitar 3% di 2024. Sebagian besar 3% ini masuk ke Hongaria dan Slovakia. Impor gas Rusia menurut perkiraan sudah turun menjadi 13% pada akhir tahun 2025 dibandingkan 19% pada tahun 2024 dan akhir tahun 2027.
Semua indikator minyak dan gas dari Federasi Rusia di Eropa harus menjadi 0%. Oleh karena itu, di sini saya bisa mencatat bahwa ya, ini adalah cerita jangka panjang, tetapi tetap saja secara bertahap, secara perlahan, namun membuahkan hasil. Seperti yang kita lihat, pasar dunia benar-benar sedang berubah tepat di depan mata kita. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan beri like untuk mendukung channel ini. Anda sudah tahu, semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Prediksi Sapoi Limanka sampai di sini, jaga diri Anda, sampai jumpa.